Suatu pagi, Pak Supri memandangi trotoar rusak di depan rumahnya. Retak, becek saat hujan, dan sering membuat orang terpeleset. Ia sudah lama mengadu ke pihak desa, tapi tak pernah ada tanggapan. Akhirnya, tanpa pikir panjang, Pak Supri mengambil inisiatif. Dengan uang tabungannya sendiri, ia beli semen, cat hijau, tanaman hias, dan bebatuan. Ia bekerja siang malam, bukan untuk gaya-gayaan. Tapi karena tak tega melihat anak kecil jatuh atau ibu-ibu nyungsep pas bawa belanjaan. Dalam seminggu, trotoar itu berubah total. Rapi, hijau asri, dihiasi pot tanaman. Orang-orang yang lewat tak hanya lewat, mereka berhenti, berfoto dan menikmati keindahan trotoar itu. Dalam waktu singkat, unggahan tentang trotoar hijau Pak Supri viral di media sosial. Warga mulai berdatangan. Pedagang kaki lima memanfaatkan keramaian. Kepala desa tersenyum puas. Desa kita jadi terkenal. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu sore, seorang pria berseragam rapi datang. Namanya Pak Rudi, pegawai dari Dinas Tata Kota. "Pak Supri," katanya sambil tersenyum, "trotoarnya indah, bersih, dan sayangnya ilegal." Pak Supri mengernyit. "Ilegal?" Pak Rudi menjelaskan panjang lebar. Intinya, tidak boleh memperbaiki fasilitas umum tanpa izin, apalagi tanpa mematuhi SOP pemerintah. Pak Supri hanya bisa mengangguk pelan. "Saya cuma niat bantu, Pak. Banyak yang jatuh, makanya saya perbaiki." "Saya paham," kata Pak Rudi dengan nada pelan. "Tapi aturan tetap aturan. Secara hukum, Bapak bisa dikenai pidana ringan. Bahkan bisa masuk penjara kalau dianggap membahayakan pengguna jalan." Pak Supri menunduk. "Lalu, harus bagaimana?" Pak Rudi menatap sekeliling lalu bicara lebih pelan. "Saya bantu sebisa saya, Pak. Kalau mau aman, bayar dendanya saja. Bapak cukup bayar separuh dari total denda, yaitu 50 juta. 50 juta? Suara Pak Supri nyaris tak terdengar. "Saya nggak punya uang sebanyak itu." Pak Rudi mengangkat bahu. "Kalau begitu kita lanjutkan ke proses hukum saja." Setelah merenung, Pak Supri pasrah. Ia masuk kamar, mengambil uang hasil pensiun dan tabungan sekolah anaknya, lalu menyerahkan semuanya ke Pak Rudi. "Saya bantu Bapak ya," ucap Pak Rudi. "Tapi tolong, jangan bilang siapa-siapa. Di data, nanti saya buat seolah-olah Bapak sudah bayar penuh." Pak Supri mengangguk. "Terima kasih, Pak. Saya cuma nggak mau masuk penjara." Pak Rudi pergi. Sampai di kantornya, ia masukkan uang itu ke laci, lalu kembali mengetik seperti biasa. Beberapa minggu kemudian, trotoar Pak Supri makin viral. Wartawan datang, influencer berfoto ria, pemerintah pusat pun turun tangan. Melihat antusiasme masyarakat, Kementerian Kota mengucurkan dana miliaran rupiah untuk revitalisasi trotoar di seluruh desa. Namun, hanya trotoar Pak Supri yang dianggap layak menjadi model percontohan nasional. Kepala desa pun menunjuk Pak Supri sebagai konsultan kehormatan. Pak Supri kaget saat tahu ia akan dibayar 100 juta rupiah untuk membantu proyek desain trotoar seluruh desa. Saat diwawancara wartawan, Pak Supri hanya tertawa getir, lalu berkata, "Saya nggak nyangka trotoar yang bikin saya nyaris masuk penjara, sekarang malah jadi jalan saya buat balikin tabungan anak." Pak Rudi melihat wawancara Pak Supri di media sosial dan berkata, "Waduh, berat ini. Max Win, bosku." Saat menandatangani kontrak, tangan Pak Supri sedikit gemetar. Tapi saat membuka amplop detail proyek, matanya terpaku. Tercetak tebal di halaman depan. Kepala dan pengawas lapangan, Rudi S.